Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur dalam keadaan sukacita Tuhan mengumpulkan kita semua dalam ibadah tengah minggu online malam ini. Meski terpisah oleh jarak, kita dipersatukan oleh kasih dan anugerah-Nya sehingga kita dapat beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pada ibadah kita kali ini, kita akan merenungkan tentang kepemimpinan Joshua, seorang hamba Tuhan yang setia dan penuh keberanian. Ibadah kita dipimpin oleh Bapak Pendeta Indra Arianto Hutauruk MTH. Marilah kita memulai ibadah dengan kerendahan hati dan penuh kerinduan akan firman Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini kita semua dapat dikuatkan dan kita dapat meneladani kepemimpinan Yosua sehingga kita dapat menjadi pemimpin yang setia dan berani sesuai panggilan kita masing-masing. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah bersama pada hari ini. Kami memohon agar Engkau memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami memohon Engkau mengurapi Bapak Pendeta Indra dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat dan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Tuhan setiap kata yang keluar menjadi berkat, penghiburan, dan pengajaran bagi kami semua. Kami berdoa juga Engkau membuka hati kami dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kami memohon agar firman yang disampaikan hari ini semakin meneguhkan iman kami untuk mengikuti jejak kepemimpinan Joshua yang setia dan berani. Kiranya kami semakin mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam ibadah kita tengah malam ini diambil dari Yosua 1 ayat 6 dan ayat 7. Saya baca untuk kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, malam ini kita belajar dari kehidupan Yosua yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan bangsa itu menuju tanah yang Tuhan janjikan. Sama halnya kita juga sering diperhadapkan dengan berbagai situasi, berbagai pengalaman di mana kita merasa ada saatnya, saat di mana apa yang ada di depan kita adalah sesuatu yang begitu menakutkan. Atau kita diberikan tugas yang bagi kita itu sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Ditimbang dari segi apapun perjalanan atau kemampuan hidup kita. Hampir tidak ada kemungkinan tugas atau pekerjaan itu bisa berhasil untuk kita lakukan. Saudaraku, dalam situasi itu kita mungkin sering menjadi takut atau tidak memiliki keberanian untuk melangkah. Namun malam ini mari belajar dari kepemimpinan Yosua, di mana dalam menghadapi
perjalanan kehidupannya, kita memiliki banyak teladan dari Yosua itu sendiri. Saudaraku, tentu Alkitab tidak menjelaskan bagaimana perasaan Yosua, bagaimana pikiran Yosua tentang pemilihan Allah kepada dia. Namun kita bisa melihat dari apa yang sudah Tuhan sampaikan sebagai perwakilan bahwa ini adalah realita kehidupan yang sedang dirasakan oleh Yosua ketika Tuhan memilih dia. Tuhan berkata kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tentu pemilihan Allah kepada Yosua itu memberikan dia sesuatu keraguan berangkat dari kemanusiaannya. Kita tidak disuguhkan penulis kitab Yosua ini bagaimana Yosua mengutarakan isi hatinya. Tapi pernyataan Allah ini yang kita temukan dalam nats ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama. Kita bisa melihat di ayat 6, ayat 7, dan juga di ayat 9. Kita bisa menangkap bagaimana perasaan Yosua yang mungkin takut dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tuhan kepada dia. Mengapa saudaraku? Karena tentu kesulitan ada di hadapan Yosua. Kesulitan ada di hadapan Yosua itu sendiri. Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan telah didiami oleh orang-orang Kanaan. Bangsa Kanaan yang mendiami tanah Kanaan itu dalam Bilangan 13 ayat 28 sampai 33. Bila kita membaca, adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, yang dikelilingi benteng-benteng yang kuat. Tentu ini alasan menjadi sesuatu pertimbangan untuk melakukan tugas itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Yang kedua alasan bagi Yosua bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipimpin oleh Yosua itu adalah karakter bangsa yang tegar tengkuk. Karakter bangsa di mana Yosua telah melihat di masa Musa memimpin adalah Israel yang sulit untuk dipimpin. Itu bisa kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Di sana dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mudah untuk dipimpin. Bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan selalu memberontak. Saudaraku, Yosua sendiri telah melihat dengan mata sendiri ketika Musa memimpin mereka. Bahkan Musa hampir dilempari dengan batu oleh bangsa itu sendiri. Dan Yosua yang melihat seluruh generasi di atas 20 tahun dimatikan Tuhan di padang gurun karena pemberontakan mereka. Kita bisa juga lihat dalam Bilangan 14 ayat 29. Saudaraku, pertanyaannya, mampukah dia seorang yang tidak punya pengalaman memimpin untuk memimpin bangsa itu melanjutkan perjalanan memasuki tanah yang Tuhan janjikan? Sementara Musa yang dia gantikan adalah Musa, pemimpin yang termasuk kategori pemimpin besar. Tentu saudaraku, kita bisa bayangkan ketakutan Yosua dalam menerima tugas yang dari Tuhan itu. Begitu banyak alasan bagi Yosua untuk takut. Namun apa yang terjadi? Justru Allah memberikan alasan untuk Yosua punya keberanian
dalam memimpin. Dinyatakan dalam nas kita malam ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua berangkat dalam kepemimpinannya, tidak berangkat dari keberadaannya. Sebab tidak ada alasan bagi Yosua berangkat dari keberadaannya untuk mampu memimpin bangsa itu. Satu hal yang menjadi pegangan hidup kita berangkat dari kepemimpinan Yosua adalah dia berangkat dari pernyataan Tuhan yang selalu menyatakan bagi dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Satu kata kunci yang perlu untuk kita hidupi dari kepemimpinan Yosua dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani perjalanan hidup kita ini, bukan berangkat dari keberadaan kita, bukan ketika kita merasa sanggup untuk menjalaninya, maka kita merasa kuat untuk berjalan. Saudaraku, khususnya para kaum generasi muda, kita melihat perjalanan kehidupan kita. Kita melihat perjalanan hidup kita yang masih panjang, yang tidak ada kepastian. Namun, ingatlah, yakinlah, sebagaimana kepemimpinan Yosua ini, ketika dia mau melaksanakan apa yang Tuhan sedang rencanakan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan perintahkan kepada dia, bahwa dia berangkat dari pernyataan Tuhan yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga dengan kita dalam menjalani perjalanan hidup kita, orang tua yang memimpin keluarga, pribadi lepas pribadi, yang memimpin dalam pekerjaan, khususnya generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan. Selalulah sebagai orang yang percaya bercermin dari kehidupan Yosua ini. Dia yang tidak berangkat dari semua itu. Dia yang tidak berangkat dari alasan-alasan keberadaannya dan juga ketidakmampuannya. Namun dia berangkat dari perintah Tuhan sekali lagi yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab pernyataan formula ini, walaupun beribu tahun yang lalu telah Tuhan sampaikan, yakin dan percayalah, tidak pernah berubah. Tuhan selalu menyatakan itu setiap hari, setiap saat kepada kita dalam memimpin kehidupan kita ini, dalam memimpin keluarga kita, dalam memimpin pekerjaan kita, dalam memimpin perjalanan kehidupan kita ini. Ingat dan selalulah diberangkatkan dengan firman Tuhan yang menyatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, Ibu bapak, saudara-saudari, bercermin dari kehidupan Yosua ini. Pemimpin yang berhasil membawa bangsa itu, yang dimana bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang dimana bangsa itu adalah bangsa yang susah untuk dipimpin. Bangsa yang tidak punya pengalaman untuk berperang menghadapi orang-orang yang sudah berdiam di tanah Kanaan. Pernyataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu tentu bukan hanya pernyataan yang diterima dan hanya sebatas untuk diterima, namun harus dihidupi. Maka melalui Yosua ini kita belajar bagaimana menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Sebab pernyataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu telah dirangkum di dalam kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Kasih Kristus yang memelihara kehidupan kita. Kasih Kristus yang menyelamatkan hidup kita ini. Untuk itu, bagaimana firman itu bisa menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Itu bisa terjadi ketika benar-benar penghayatan akan firman itu selalu ada dalam hidup kita. Sebagaimana Yosua yang selalu menyatakan bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, mari pribadi lepas pribadi.
Setiap hari, setiap saat, mari menghidupi firman Tuhan. Jangan langkahkan satu langkah dari pintu rumahmu sebelum firman Tuhan berbicara kepadamu. Jangan kerjakan sekecil apapun pekerjaanmu sebelum engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran dunia ini yang memberikan kelegaan, yang memberikan kenikmatan, yang memberikan nilai-nilai menuju kesuksesan. Tapi ingatlah, semuanya itu adalah terbatas. Semuanya itu tidak bisa memberikan kesehatan yang kekal di dalam kehidupan kita. Tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Tapi dengan firman Tuhan, setiap saat, setiap waktu selalu disuguhkan bagi kita. Maka pernyataan Allah kepada Yosua ini juga pernyataan kepada kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah dalam Yesus Kristus. Penyertaan kasih setiamu kami selalu rasakan dalam hidup kami. Firman-Mu melalui hamba-Mu Yosua memberikan kami perjalanan kehidupan yang untuk kami jalani. Sebagaimana Yosua dalam memimpin bangsa-Mu itu, demikian juga kami memimpin diri kami sendiri, memimpin keluarga kami, memimpin pekerjaan kami. Kiranya bercermin dari kehidupan Yosua yang selalu Engkau kuatkan dan teguhkan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita kembali berdoa. Kembali kami bersyukur Allah dalam Yesus Kristus. Untuk kasih setia penyertaan Tuhan yang luar biasa kami rasakan malam ini. Engkau masih perbolehkan kami bersekutu dengan Engkau melalui ibadah dari channel YouTube yang Engkau berkati ini ya Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu senantiasa kami rasakan. Juga kami bawakan dalam doa kami ya Tuhan. Engkau berkati Sylvia Margaret Huta Barat YouTube channel ini untuk semakin menjadi berkat, ditonton berjuta orang hingga benar-benar menjadi berkat dan kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Juga Engkau berkati ya Tuhan
Ibu Sylvia Margaret Huta Barat bersama kru, beserta anak-anak. Semua Tuhan angkat terus naik dalam setiap pelayanan dan pekerjaannya. Kiranya tangan Tuhan senantiasa bekerja melalui Ibu Sylvia Margaret Huta Barat dan kru ini ya Tuhan. Hingga namamu senantiasa dimuliakan. Juga kami berdoa untuk Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang berada di negara ini. Kiranya menjadi semakin banyak, menjadi pemimpin-pemimpin di negara kami ini ya Tuhan, yang takut akan Engkau. Biarlah semuanya itu atas seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan selalu mendapat sekolah dan pendidikan terbaik di negara ini. Hingga mereka beroleh pendidikan, beroleh bekal untuk Engkau pakai ya Tuhan lebih luar biasa lagi ke depan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang berbeban berat, kiranya Engkau berikan kelegaan. Yang terbelenggu dengan masalah, Tuhan berikanlah jalan keluar. Yang lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Kiranya sebagaimana kami yang Engkau berkati, demikian juga mereka yang merindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini kami sampaikan kepadamu sebagai ucapan syukur persembahan kami, kemuliaan bagimu, dan sukacita bagi kami. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kiranya Engkau mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau Allah di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.